Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Semangat puasanya? Kuat? Kalau hari ini kita sudah niat, sudah mempunyai tujuan untuk sampai maghrib, ya, pasti kita akan bisa menghalau rintangan-rintangan yang akan terjadi. Ya, misalnya ada jam 12 setelah kita sholat zuhur, delok HP gambarnya enak es campur apa es, ya. Kita harus tetap kembali kepada niat kita sampai jam berapa? Sampai jam 6 atau maghrib, ya. Kali ini kita ketemu dengan Pak Edo yang akan mengajar pendidikan jasmani, olahraga, ya, dan kebugaran, ya. Kali ini kita buka pada halaman 129. Ya. Sudah dibuka anak-anak? Ya. Pelajaran 5. Judulnya apa? Renang gaya bebas. Anak-anak sudah tahu renang? Wis ngerti toh renang? Wes, iki gambare bocah renang ki direnangi di mana? Sungai. Berapa anak ya renang ini? Ya. Sebagian besar anak-anak suka bermain di air. Di desa banyak sungai yang airnya mengalir. Di siang hari yang panas, anak-anak sering bermain di sungai. Dari manakah kamu berasal? Jika kamu berasal dari desa, tentu kamu sering melihat anak berenang di sungai. Mungkin juga kamu pernah mengalaminya. Hal itu berbeda dengan anak-anak di kota. Di kota jarang terdapat sungai. Kalaupun ada sungai, kadang kala sudah tercemar. Oleh karena itu, anak-anak di kota datang ke kolam renang. Apapun bentuk teknik dan dimanapun tempatnya berenang sangat mengasihkan. Apa saja teknik-teknik berenang yang telah kamu kuasai? Renang gaya apa, anak-anak? Kalau ditanya ya renang gaya diam, ya. Karena saya tidak bisa renang, soalnya mek kungkum. Berarti ya meneng tok karo tangannya diubah nih. Sikile di ngene ya. Itu. Siapa yang belum pernah renang? Ya, kalau renang sebaiknya di mana? Di sungai atau kolam renang? Kolam? Yo khawatir aja nanti pas kalau kolamnya nek sungai, renangin nek sungai, terus banjir, terus ketut, terus bablas yang di parane, ya, seperti berita-berita, ya. Ya. Berarti anak-anak jangan bermain di sungai, ya. Lain waktu kalau sudah senggang, orang tuanya bisa diajak untuk berenang, ya. Berenang di kolam. Kalau di sini kolam renang yang dekat di mana? Kampung Durian. Terus ada lagi di
O sumber ubalan. Tahu nggak ubalan? Ya. So lewat gak poso, so diajak orang tuanya untuk renang. Karo renang itu dalam pengawasan orang tua. Jo sakarepe dhewe kok kadung gak ngerti bae jo weru. Ya. Terus gak iso renang terus ngene-ngene tok ya. Bahaya ya. Di sini yang bisa renang angkat tangan. Ya. Kalau nggak bisa harus kita jujur gak iso ya. Karena renang itu kan nyemplung terus ngene kan butuh menahan nafas yang agak panjang, munggah nah. Ngene nah, ya. Terus ke atas lagi ya. Itu sangat berbahaya. Kalau kita sampai meminum air, airnya terus liwat kene nyanggone dalam sini berbahaya. Saya kecil dulu gak ngerti kan cetek gayane yang ini. Terus baru gue masuk ini kan dia mesti blokean ya kalau kata-katanya ya. Pasti seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mempelajari teknik dasar berenang, kamu diharapkan dapat memperhatikan renang gaya bebas dengan teknik yang benar, baik dan benar. Kata kunci, sikap badan, gerak kaki, ayunan tangan, pernapasan, kombinasi gerak tangan dan kaki. Pada halaman 130 peta konsepnya renang. Terus ada garisnya renang gaya bebas. Gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan. Cara bernafas itu. Kemudian halaman 131. Renang termasuk salah satu olahraga air. Renang merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan menyehatkan badan. Renang dapat memperkuat otot jantung dan memperlancar peredaran darah. Untuk melakukan olahraga renang, bagi pemula harus di bawah pengawasan para pelatih atau guru. Dan kalau anak-anak renang bersama orang tua harus ada pengawasan orang tua. Jangan seenaknya sendiri karena sangat berbahaya. Gaya renang bermacam-macam. Gaya renang yang dilombakan meliputi renang gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan kupu-kupu. Pada bab ini kamu akan diajak mengenal teknik dasar renang gaya bebas. Renang gaya bebas yaitu renang yang dilakukan dengan posisi badan telungkup. Gerakan kaki seperti menggunting air naik turun bergantian. Berarti sikile ngono kayak ya. Munggah meduk terus. Ya. Dan ayunan lengan ke depan secara bergantian melalui sendi bahu, berarti ini. Oh, ini. Ini ya. Oh. Gaya ini merupakan gaya tercepat dalam renang. Renang gaya bebas terdiri atas berbagai macam gerakan. Kalau anak-anak pernah melihat di televisi lomba-lomba renang seperti Pekan Olahraga Nasional, kan biasanya disiarkan di televisi. Dia kalau renang kan pasti pakai kaca mata terus pakai apa? Tutup kayak apa? Tutup rambut ini ya. Terus biasanya podium ada penyemplung kan kayak ini saya dari persiapan Pak Jem. Ini terus baru juk-juk 5 meter di depan ya. Karena mungkin dia sering-seringnya latihan dan sering-seringnya ngatur pernapasan di dalam air ya. Itu. Yang akan kita pelajari A, gerakan meluncur. Ya.
Pada kedalaman kolam setinggi dada, berdirilah menghadap dinding kolam dalam jarak kira-kira 2 meter. Kedua tangan diluruskan ke depan. Muka dimasukkan ke dalam air dan mendorong kedua kaki ke lantai sehingga meluncur ke depan. Posisi meluncur dipertahankan hingga tangan menyentuh dinding kolam. Cara melakukan latihan meluncur dengan bantuan guru sebagai berikut. 1. Berhadapan saling berpegangan tangan. 1 orang membungkuk dan guru siap menarik. 3. Tariklah ke depan dengan sikap telungkup lurus sejajar dengan permukaan air. 4. Orang yang menarik berjalan ke belakang, itu gerakan meluncur, gambarnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk di halaman 132. B. Gerakan kaki. Gerakan kaki dalam renang gaya bebas yaitu naik dan turun. Pada waktu menaikkan kaki, posisi kaki harus lurus. Tetapi tidak boleh kaku. Gerakan ini digerakkan oleh paha bagian atas, bukan dari lutut. Apabila menurunkan, posisi kaki tidak boleh bengkok. Usahakan agar ibu jari kaki saling menyentuh pada waktu kaki naik dan turun. Ya, kaki ini gak boleh bengkok, gak boleh ditekuk. Pokoknya harus lurus dan yang menggerakkan yaitu otot paha. Paha itu apa? Kupu ini loh ya, itu. Kemudian C. Gerakan apa? Gerakan tangan. Gerakan tangan dilakukan bergantian kiri dan kanan. Tangan ditarik keluar permukaan air apabila akan diluruskan ke depan. Sewaktu tidak mendayung, gerakan kedua tangan harus lemas. Hanya waktu mendayung diperlukan tenaga, tetapi tidak kaku. Lengan harus kendur apabila sedang berada di atas permukaan air. Lengan harus kendur apabila yang berada di atas permukaan air. Secepat tangan memasuki air, dayunglah dengan tenaga. Masukkan tangan ke dalam air seperti anak panah yang dilepaskan ke dalam air. Jangan sekali-kali tangan dijatuhkan saja ke dalam air. Selama berenang, jari tangan harus rapat seperti mendayung. Nah, itu. Tahukah kamu, kolam renang yang pertama di Indonesia adalah kolam renang di Cihampelas, Bandung. Kolam renang ini dibangun pada tahun 1904. Oleh karena itu, kegiatan olahraga renang di Indonesia dapat dikatakan mulai dari Bandung. Ya. Masih bisa untuk berkonsentrasi anak-anak?
Ya. D. Cara bernafas. Pengambilan udara harus cepat. Secepat gerakan tangan. Dalam hal ini bersamaan dengan majunya lengan kanan. Kepala kembali ke posisi semula sambil menghembuskan udara melalui hidung. Udara dihembuskan sampai habis untuk persiapan kembali menghirup udara. Ya. Menghirup udara baru. Posisi kepala harus lurus dan tidak miring. Pada waktu menghirup udara, kepala hanya miring sedikit. Saat yang tepat untuk menghirup udara adalah setelah mendayung. Ya. Setelah tangan keluar dari permukaan air, tangan terus digerakkan ke depan. Bersama dengan itu, kepala kembali ke posisi semula. Cara melakukan pernapasan pada renang gaya bebas seperti itu. Kemudian E. Kombinasi gerakan kaki, lengan, dan pernapasan. Coba Yidan dibaca.